Percaya sepanjang minggu ini kita lalui dengan sukacita Tuhan. Amin. Dalam masa-masa liburan ini kita berkumpul dengan keluarga dengan sukacita, dan saya percaya umat Tuhan di tempat ini juga membagikan sukacitanya, membagikan damai sejahtera. Amin. Buat keluarga-keluarga kita waktu kita masuk dalam musim-musim liburan. Sebab Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk kita sendiri yang diselamatkan, tetapi buat orang-orang yang bertanya dengan kita, dengan lingkungan kita, dengan teman-teman kita. Biarlah hidup kita semuanya menjadi saksi, menjadi surat yang terbaca, memancarkan terang Kristus bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama kita membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja melawat kita, mengurapi, membangkitkan setiap kita saat ini. Urapan-Mu kami terima Tuhan Yesus. Satu yang kami rindukan, bertemu muka dengan Engkau Tuhan Yesus, memandang kemuliaan-Mu. Itu yang kami rindukan lebih dari segalanya, lebih dari yang kami harapkan. Engkau hadir bersama-sama kami. Sucikan kami dengan darah-Mu, layakkan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu saat ini Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami mau panggil nama yang kudus itu. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar.
Nanti kita berdoa untuk sahabat ini untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan yang menyertai dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan dalam waktu sepekan ini Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah Tuhan. Di pagi hari ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, untuk mengasihi, menyembah, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, tahirkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mana Tuhan dan melakukan kesalahan kami Tuhan, kami minta pengampunan Tuhan, turun atas kami semua Tuhan Yesus, boleh kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tanpa kekudusan-Mu Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang melepaskan kekudusan buat kami semua Tuhan Yesus, sehingga kekudusan-Mu Tuhan hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, penuh dengan hadirat Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, hari ini Tuhan, kami akan menarik kuasa-Mu Tuhan untuk hadir Tuhan di ibadah kami Tuhan Yesus, dengan urapan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, hadir bersama-sama kami Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan, dari WL Tuhan, singer, imam-imam, pemusik Tuhan, seluruh kami semua dalam kaitan Tuhan, Engkau yang mengurapi kami Tuhan Yesus, sehingga kami membawa Tuhan pujian penyembahan Tuhan, Engkau Tuhan bersama-sama kami Tuhan Yesus, untuk bersuka cita Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Urapi juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, buat pastor Pak Mimin Tuhan, manakala menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami sangat percaya Tuhan Engkau yang mengurapi dengan kuasa hikmat-Mu, kuasa ilahi-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang Engkau Tuhan menyingkapkan pewahyuan Tuhan boleh Tuhan mentransformasikan kepada setiap firman-Mu, kepada setiap umat-Mu, setiap jemaat kami Tuhan Yesus, sehingga akan meresponi firman-Mu Tuhan Yesus. Ada suatu Kau berbicara, ada suatu mujizat, ada kelepasan, ada kelegaan Tuhan, oleh air hidup firman yang Kau berikan pada setiap kami Bapa, sehingga kami dipuaskan Tuhan Yesus atas firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang kami yang kami kasih Tuhan, buat Pastor Riko, ketiga wakil kami Tuhan, Kau yang murapi Tuhan, Kau berikan kepekaan, pertajam rohnya Tuhan, Kau membukakan Tuhan, pertajam dengan visi misi itu membawa gereja-Mu Tuhan Yesus, Kau membawa hamba-Mu Tuhan sebagai messenger Pentakos yang ketiga di Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Pencurahan api Pentakos Tuhan boleh mentransfer Tuhan ke setiap gereja lokal maupun di luar ya Bapak, sehingga Tuhan Yesus karya Roh Kudus-Mu Tuhan nyata Tuhan dengan api Pentakos yang ketiga ini Tuhan Yesus, mengenal maksud dan tujuan api Pentakos yang ketiga ini Bapak. Satukan Tuhan ketiga wakil kami Tuhan Yesus yang selalu menopang atas gembala sidang kami ya Bapak, yang percaya Tuhan satu keunikian Tuhan, Engkau memberkati atas gembala sidang kami. Berkati juga Tuhan untuk gembala Cikampek Tuhan, Bapak William Tuhan Yesus, beserta Ibu Gembala Tuhan Yesus, Aulin Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberkati hamba Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan Cikampek Tuhan Yesus, di mana Tuhan dengan visi 10.000 jiwa pasti tergenapi Tuhan atas Cikampek Tuhan Yesus, sehingga setiap jiwa-jiwa masuk setiap kelumbung-kelumbung Tuhan atas pengembalaan di bawah Cikampek Tuhan Yesus. Setiap cabang-cabang akan memenuhi target 30 cabang atas pengembalaan Cikampek ya Bapak, sehingga jiwa-jiwa Tuhan Yesus dengan api Pentakos Tuhan melawat, memberikan jiwa-jiwa setiap cabang ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, yang berdoa juga Tuhan untuk gembala kami kasih Tuhan, Bapak Serhengi, gembala seluruh pengerja-pengerja kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan dengan kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau beri kekuatan kemampuan Tuhan atas gembala kami Tuhan Yesus, sebagai leadership kami Tuhan, untuk berbagi pada tangan ya Bapak. Kami percaya Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan ada Tuhan Yesus atas kami pada tangan Tuhan. Kami hanya minta belas kasih Tuhan, kami minta tuai yang
baru Bapa. Lawat Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu Tuhan Pastor Hengki, segala pekerjaan, usaha, warga besarnya, setiap anak-anaknya yang bersekolah, yang bekerja, Tuhan yang selalu memimpin, Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan ini Bapak. Diberkatilah Tuhan hamba-Mu, diberkatilah Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan terus pimpin bangsa kami Tuhan dengan tiang api tiang awan-Mu Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami Tuhan akan mengalami terobosan Tuhan, keterobosan Tuhan dengan Indonesia emas, Indonesia maju Tuhan, Indonesia unggul Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mewujudkan bangsa kami penuh dengan kekayaan kemuliaan yang dari Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami akan sukses Tuhan Yesus, berhasil yang Kau janjikan dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Beruntung atas bangsa kami Tuhan Yesus, biar Kau memulihkan Tuhan bangsa kami dalam keadaan ekonomi, sosial, politik Tuhan, yang melalui Tuhan yang akan memberkati bangsa kami Bapak. Berkati Tuhan, Kau beri kekuatan juga Tuhan untuk Pak Jokowi, Pak Makhluk, seluruh menteri DPR, anggota DPR, semua Tuhan, pejabat-pejabat yang ada sudah percayakan di masa yang akhir di bulan Oktober Tuhan Yesus, tetap kepimpinan Tuhan biarlah membawa kerendahan hati Tuhan Yesus, di mana masa 5 tahun Tuhan sudah bekerja dengan baik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah Kau pilih bangsa-bangsa pemimpin Tuhan menjadi negarawan yang baik, yang takut akan Engkau, yang setia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dengan masa transisi presiden yang baru Tuhan, untuk Prabowo Gibran Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan menuntun Tuhan kepemimpinan presiden yang baru Tuhan Yesus. Kami minta untuk pemimpin presiden yang baru Tuhan, Engkau menaruhkan hati yang berintegritas, kepemimpinan yang sejati, kepemimpinan yang takut akan Engkau Tuhan, yang memberikan Tuhan setiap masyarakat yang adil Tuhan, kesetaraan yang Kau berikan ya Bapak. Berkati Bapak, percaya Kau pilih Tuhan semua Tuhan Yesus, setiap kepemimpinan kementerian, semua ke DPR, semua Bapak yang baru Tuhan, Engkau pilih Tuhan yang takut akan Kau Tuhan, yang sungguh-sungguh yang mengasihi bangsa kami untuk ke depan. Negara Republik Indonesia penuh dengan kesatuan RI yang berbakti pada Engkau dan memberkati bangsa kami. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Engkau melawat menjamah setiap hati kami Tuhan, setiap umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami akan fokus membawa pujian penyembahan Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus, untuk memberikan terbaik Tuhan Yesus, untuk beribadah pada Engkau ya Bapa. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya umat Tuhan di GBI Pademangan ini adalah umat Tuhan yang siap menerima pengurapan Tuhan yang semakin dahsyat. Sebab Roh Kudus, Roh Allah yang dahsyat itu sedang mengalir di tempat ini. Bahkan juga buat umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dalam program live streaming melalui sosial media. Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan sanggup melawat setiap Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah-rumah. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dan hari ini kami mau menjadikan hari di mana kami mau berkomitmen kembali bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Tuhan Yesus, Raja di hati kami, Allah di hati kami. Ini iman kami di hadapan-Mu Bapa. Dalam setiap keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus
Mulai
imamat yang rajani. Kami umat kepunyaanmu Tuhan. Kami anak kesayanganmu. Engkau yang mati bagi kami, yang sudah bangkit bagi kami. Kami terima kuasa kebangkitanmu, oh Yesus. Engkau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Umat Tuhan saja nyanyikan, sebab Kau layak. Umatmu memujimu, Tuhan Yesus. Terimalah penyembahan kami. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan segenap imanmu, katakan bersama, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak. Menerima segala pujian kami. Sebab Kau layak. Oh Yesus. Yesus, Raja di atas segala. Mari sambil kita berdiri dengan segenap kekuatan kita nyatakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Yesus, Raja di atas segala, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala pujian, hormat, pengagungan hanya layak bagi Yesus Kristus. Allah kami yang perkasa, Raja kami yang dahsyat, Raja kami yang agung. Terpuji namamu Tuhan, dan kami percaya karena Engkau bangkit, karena kebangkitanmu Tuhan, iman percaya kami tidak sia-sia dalam Engkau. Terpuji namamu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Yang mau memuji-muji Tuhan lebih dahsyat lagi, katakan amin. Sorakan haleluya. Berapa banyak yang percaya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus bangkit, Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Rumah kita ini bukan di bumi ini, sementara saja. Tempat kita adalah di kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang bangga punya Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya.
Engkau sudah membebaskan kami dari segala keterikatan kami, dari belenggu dosa, maut, sakit, penyakit. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, gak ada yang kami bisa balas untuk kami membalas kebaikan-Mu hanya dengan memberi pujian penyembahan kami, memberi hidup kami kepada Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa selama-lamanya. Yang menerima kuasa kebangkitan Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan VOP melalui multimedia. Shalom saudara. Sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya
dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau lebih lagi Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Duduk di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus, menikmati kehadiran-Mu, menikmati firman-Mu. Sebab kami tahu inilah bagian yang terbaik. Duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tuntun kami, ajar bahkan didik kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak disesatkan, supaya jalan kami tetap benar, supaya hidup kami Kau dapati tidak bercacat celah waktu Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di hadapan, sujud di depan hadapan-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan.
Terima kasih sampai hari ini kami ada. Kami boleh beribadah hari ini. Semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari setiap kita katakan sesuatu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Bapak. Engkau baik. Katakan Engkau baik Bapak. Engkau baik. Engkau baik Bapak. Terima kasih. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak. Selidiki kami, selidiki setiap hati, tegur kami kalau kami salah Tuhan, nasihati kami, tunjukkan jalan-Mu kepada kami, karena kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah penyembuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Engkau berbicara Tuhan kepada setiap kami, nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Engkau rapi hamba-Mu Tuhan, basuh hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Biar hamba-Mu menjadi layak untuk menyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini. Berbicaralah ya Bapak, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pesan doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih untuk WL singer, pemain musik ya. Pemain musik teman lama semua, jadi boleh temenin saya di atas juga yang lama. Selamat pagi semuanya. Coba. Nihoma. Mantap. Saya kalau khotbah di Pademangan itu kayak khotbah di Hongkong. Haleluya. Hari-hari ini kita sedang ada di apa saudara ya? Di sesuatu yang luar biasa dalam iman kita. Kenapa? Karena kita ada di minggu-minggu kita memperingati Yesus bangkit dari mati. Wah. Pernah di sini yang pernah bangkit dari mati terus datang ke tempat ini? Pak, saya pernah mati sekali, sekarang saya datang ke Pademangan. Saudara, pernah ketemu orang yang sudah bangkit dari mati, 3 hari mati bangkit? Kalau setengah jam mungkin, namanya mati. Ya bisa mati suri, mati disisir, saudara ya kan?
Tapi Yesus 3 hari mati, saudara, dan bangkit. Dan gak ada yang membangkitkan. Dia bangkit sendiri. Kenapa dia bangkit sendiri? Karena dia adalah Sakti. Dia adalah Tuhan. Tuhan mana bisa mati? Gak bisa. Mau dibom juga tetap hidup ya. Karena dia Tuhan. Amin. Allah yang kita sembah itu Allah yang gak bisa mati. Sudah dimatiin, disalib, darahnya kering habis, dikubur, hidup sekarang. Karena dia adalah Tuhan. Haleluya. Dan tema khotbah saya adalah apa? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dampak kebangkitan Yesus bagi murid-muridnya. Semua kita orang percaya, Yesus gak ingin kita cuma jadi follower, tetapi Yesus ingin kita jadi muridnya. Amin. Siapa kita? Kita adalah murid Tuhan Yesus. Itu. Kalau ditanya siapa kita? Kita adalah murid Tuhan Yesus. Ya. Waktu guru kita bangkit dari kematian, wow, saudara, kalau hari-hari ini seumpama saat-saat ini terjadi, wah, ini berita yang menghebohkan, saudara. Ini berita yang gini, membuat gempar. Bahasa sekarang itu viral. Wah, ya. Apakah Yesus viral dalam hati kita hari-hari ini? Kita menggebu-gebu karena kebangkitan Yesus, atau kita biasa aja? Lebih semangat saudara sepupu kita, minal aidin wal faidin, daripada kita yang ini, Tuhan kita hidup, kita biasa aja. Kenapa harga babi naik? Ya, jangan saudara. Kalau kita cinta Yesus, kita harus semangat. Amin. Haleluya. Saya minta kunci di rayakan itu mau siapa sih bro? Oke. Tapi kita ganti karena kita semua cinta Yesus. Yuk katakan, viralkan Yesus, viralkan. Itu loh. Viralkan Yesus, viralkan. Kenapa diviralkan? Viralkan Yesus, viralkan. Saya terburu-buru. Viralkan Yesus, viralkan. Kenapa kita viralkan? Dia bangkit, dia bangkit dan hidup. Katakan selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah viralkan kebangkitan Tuhan kita. Kita berkemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil ibadah, mulai ganti PP di WA. Yesus sudah bangkit. Kita viralkan. Itu kata-kata yang paling dibenci setan, saudara. Waktu kita ngomong Yesus bangkit, itu setan kayaknya kupingnya gatel gitu, saudara. Maunya ngamuk-ngamuk gitu. Kayak udah lama gak gajian. Maunya marah-marah. Itu kata yang paling dibenci setan apa? Yesus bangkit. Haleluya. Kenapa? Karena waktu Yesus bangkit itu menandakan gini, iblis dikalahkan. Wow. Siapa bisa mengalahkan iblis? Cuma Yesus. Manusia bisa? Yang dulu suka di TV masukin botol, iblis dimasukin botol, stroke saudara. Ya, ada 2 orang terima Yesus. Kenapa? Oh, masukin botol iblis ya kan, iblisnya keluar lagi, diserang balik babak belur saudara. Gak ada manusia bisa kalahkan iblis, cuma Yesus bisa kalahkan iblis. Dan kemenangan atas iblis itu diberikan kepada kita. Amin. Lewat apa? Lewat kebangkitannya. Waktu kita tahu bahwa kita ini murid Yesus, wah iblis takut saudara. Iblis takut sama kita? Enggak. Iblis takut sama Yesus yang ada dalam kita. Amin. Saudara waktu kecil pernah loh dikasih cerita, kelinci mau dimakan singa, raja hutan kan singa mau dimakan.
Kemudian gini, singa, kelincinya bilang, udah kepepet. Kamu berani-berani makan saya ini ditakutin oleh seluruh hutan. Ah, masa kamu ditakutin sama seluruh hutan? Nggak percaya? Kalau nggak percaya, kita buktikan kok kamu berani-berani makan saya. Seluruh hutan takut sama saya. Ayo coba jalan. Saya di depan, kamu di belakang saya. Bener saudara, anjing lari. Semuanya lari saudara. Tuh lihatin, semua lari kan. Lo lagi berani sama gua. Singa jadi takut sama kelinci. Kenapa semua satu hutan takut? Saudara tahu kenapa semua binatang seluruh hutan takut sama kelinci kan? Karena belakangnya singa. Saudara, kenapa kita takut? Di dalam kita ada Yesus. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita nggak bisa tidur? Tidur aja. Gak usah khawatir. Kenapa? Sebab Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Saya minta kunci di. Iya. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Katakan, ku tak gentar karena Tuhan dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi katakan, sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Tak getar karena Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan sekali lagi, hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Haleluya. Saudara, waktu Yesus mati, murid-muridnya sembunyi semua. Takut saudara. Saudara? Dicari banyak orang akan ditangkap. Karena waktu itu nggak ada agama Kristen. Adaannya adalah pengikut Yesus, ya, aliran jalan Tuhan. Wah, pada sembunyi. Sebab itu Yesus bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, semua murid-muridnya yang tadinya takut, yang tadinya putus asa, yang tadinya moisi, apa tuh? Apa? Moisi, tahulah, pura-pura nggak tahu nih, ya. Hidup segan mati tak mau, gitu ya. Aduh, ya. Itu jadi semangat saudara. Ya, mungkin bahasa sekarang itu apa ya? Aduh, lagi apa sih namanya ya, lagi galau, bete, galau gitu ya. Kena mental. Murid-muridnya waktu itu kena mental saudara. Down, kena mental, habis, harapannya habis. Tetapi waktu dia ketemu sama Yesus, dia semangat kembali. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan kepada murid-muridnya. Amin. Orang boleh gak makan 1 minggu, tetapi orang gak bisa hidup kalau dia gak punya pengharapan dalam hidupnya. Sedetik pun dia gak bisa hidup, karena harapan itu sangat penting dalam hidup kita. Amin. Yesus memberikan harapan. Yang paling sulit apa sih? Yang paling gak bisa dikalahkan apa sih? Kematian. Tapi yang namanya kematian sama Yesus sudah dikalahkan. Kalau kematian aja dikalahkan, apalagi hutang, apalagi pinjaman online, pinjol pasti lunas, apalagi sakit pasti sembuh. Amin. Apa sih masalah dalam hidup kita? Yesus sudah bangkit. Yang nggak mungkin dikalahkan aja sudah dikalahkan. Haleluya. Nah,
Saya akan ajak kita untuk melihat satu peristiwa gitu ya, dampak kebangkitan Yesus di dalam Kisah Rasul 9. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 10 ya. Ayatnya panjang, tapi nggak apa-apa karena khotbah saya pendek. Saya bacain doang. Ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Oe Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga dia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Wow. Saudara, Ananias tinggalnya di mana? Di Damsyik. Damsyik itu di mana? Damsyik itu kalau sekarang Damaskus, ya. Damaskus di mana? Damaskus itu di Suriah. Nah, saudara, itu Libanon, ya. Nanti pergi sama Pak Hengki ke Israel, ya, di sana. Nah, kenapa yang namanya Ananias, murid Yesus, bisa ada di Damsyik, keluar dari Yerusalem? Karena waktu itu ada orang-orang banyak seperti Saulus ini yang mau menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, waktu itu sekte gitu ya. Orang-orang yang percaya, pengikut-pengikut Yesus ditangkap-tangkepin, dilempari batu, dianiaya supaya mereka nggak ngikut Yesus, nggak ngikut ajaran Yesus, nggak jadi murid Yesus. Ananias ini lari, saudara. Dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan bisnisnya, dia meninggalkan keluarganya, dia lari ke Damsyik. Wow. Tetapi Ananias ini luar biasa. Apakah dia kehilangan imannya kepada Yesus karena penderitaan? Enggak, saudara. Di Damsyik dia malah memberitakan Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat. Saudara, ini lagi dikejar-kejar, lagi dibunuh, semua orang nggak boleh memberitakan nama Yesus. Dia lari, bukannya tutup mulut, di tempat seberang sana, di negeri tetangga, dia malah beritakan nama Yesus. Ada orang-orang percaya, dia malah buka kul. Wow, ini murid Tuhan yang luar biasa. Amin. Apakah saudara dianiaya di Pademangan ini? Kenapa susah memberitakan Yesus? Orang ini dalam kondisi babak belur, nyawanya terancam, tetapi dia memberitakan Yesus. Dia buka kul di rumahnya. Wow. Saudara, kenapa? Karena ini murid Yesus, Ananias. Kalau kita murid Yesus, kita akan selalu cinta Tuhan Yesus. Amin. Kita nggak bisa lepas dari nama Yesus. Kita akan selalu memberitakan Yesus kepada semua orang. Saya kemarin pulang kampung, ikut lebaran. Kenapa saya harus pulang kampung? Karena masih banyak saudara-saudara saya yang belum kenal Yesus. Ya, di satu kampung, ya, kemarin Pak Egi pernah saya ajak ke Selo. Ini
dalamnya Selo. Selo itu kotanya, ini kampungnya. Nah, salah satu sepupu saya di sana jadi pemimpin spiritual kejawen. Nggak kebetulan kan? Sepupunya pendeta, pemimpin spiritual di kampung. Nggak kebetulan bagi saya. Wah, itu PR yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Kemarin saya datang. Wah, tamunya banyak, saudara, dukun. Jadi kalau ada orang mati, dikuburnya di mana itu masih tanya dia, saudara. Dan dia tahu kapan ada orang mati di kampung itu, dia tahu. Biasanya keluarganya dikabarin. Wah, kemarin saya dekat-dekat dia. Ya puji Tuhan, saya keponakan yang paling disayang sama dia. Kenapa? Karena dulu waktu kecil saya suka main di tempatnya dia. Jadi sepupu saya ini lebih tua. Waktu saya kecil dia suka jagain saya kalau saya main lagi di gunung. Wah, jadi kita punya ikatan. Wah, dia lagi seru. Wah, udah. Saya cinta Yesus. Saya beritain, mas, semua ini nggak bisa nyelamatin. Semua ini nggak benar. Mas harus percaya sama Yesus. Apa? Percaya Yesus. Apa? Percaya Yesus. Yesus. Itu nama apa katanya? Oh, itu Tuhan. Itu Tuhan. Oh, Tuhan. Iya. Nanti ya. Kalau sepi, Mas mesti kenal namanya Yesus. Iya. Dia kalau sama saya ya aja suka. Ya. Tetapi nggak usah di Kalimantan loh, nggak usah di Papua, di Jawa ada orang yang belum pernah dengar tentang Yesus. Ya, saya kaget saudara waktu dia, apa itu Yesus? Itu kue atau apa? Itu saya bingung. Kue ya. Tetapi dari rumah ke rumah saya beritakan Yesus. Tugas saya memberitakan. Masalah percaya atau enggak, kita serahkan sama Tuhan. Amin. Karena saya murid Yesus. Saudara, bagaimana dengan keluarga saya? Wah, keluarga saya kemarin Lebaran nggak ada yang datang. Kenapa? Udah nggak ngerayain Lebaran. Tapi kalau Natalan, jilbab, peci dari pagi sampai malam itu datang. Kenapa? Anak Tuhan Yesus itu terkenal baik dan suka nolong. Dan mereka senang sama orang Kristen. Mereka senang dengan keluarga saya. Jadi kalau Natal, kemarin Pak Hengki waktu Natal mau saya ajak mampir ke rumah, nggak mau, pada biar lihat orang Cibrakan segini-gini pada ngerayain Natal di rumah saya sambil makan. Saya ngomong sama kakak saya, yuk nggak sekali-kali kasih kek 3 babi. Jangan. Jadi mereka merayakan Natal, saudara. Ya, di rumah kakak saya, di rumah saya itu, wah kemarin saya juga kok sepi ya. Ini dampak daripada apa? Ada murid Yesus di sana. Ya, jadi ayo kita jangan putus asa. Tadi ya, kita itu punya keinginan apa dalam hidup kita? Waktu kita jadi murid Yesus, harusnya kita udah nggak punya keinginan apa-apa lagi. Kita hanya punya satu keinginan, yaitu memberitakan nama Yesus kepada semua orang. Kenapa? Karena namanya mempesona hidup kita. Amin. Hanya Dia yang mempesona kita, gak ada yang lain. Hanya Yesus. Tujuan hidup kita hanya Yesus. Keinginan kita hanya Yesus. Kalau keinginan kita hanya Yesus, tujuan hidup kita hanya Yesus, gak usah takut hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tahun depan, masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan masa depan yang penuh kemenangan, masa depan yang gemilang dalam hidup kita. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan. Ananias ini punya pengharapan. Dimanapun dia berada, walaupun dia dicari-cari, walaupun dia buron, walaupun namanya terancam, nyawanya terancam, dia tetap, wow, saya minta kunci dia tetap nyanyi, saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang.
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan harapan. Berarti pengikut Yesus, follower aja, bukan murid. Murid nggak takut, saudara. Ya, murid itu nggak takut. Kalau kita masih takut hari ini apa? Kita baru follower. Ya nggak apa-apa. Nanti minta sama Pak Hengki, Pak Hengki jadikan saya murid Yesus. Nah, gitu, saudara. Itu udah nggak takut, saudara. Ditembak juga nggak merem. Tembak kepala, dor melek. Kita sampai di surga, kok ngapain pusing? Bener nggak? Kok kayak takut mati semua? Bener nggak? Mati itu kan cuma merem melek. Surga. Terus ngapain pusing? Ngapain takut mati? Gak usah lah, gak usah takut mati. Aduh, yang kita takutin itu bukan matinya, prosesnya. Pakai gini-gini dulu. Itu kan yang kita takutin. Matinya masa nggak takut lah. Prosesnya saya takut. Ya, jadi saya memang hari ini nggak ngotbain kok. Saya nggak ngotbain jemaat Pademangan. Tapi saya gini, yuk kita membicarakan Yesus bersama-sama. Ya, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa loh. Kita punya Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati loh. Dan Tuhan memberikan pengharapan melalui kebangkitannya dari antara mati. Ya, kemudian apa lagi? Tuhan memberikan apa, saudara? Murid-muridnya itu jadi punya visi lagi. Visi yang diberikan Tuhan apa? Beritakan Injil kepada semua orang. Itu visi dari Tuhan. Dan waktu Yesus bangkit, apa yang terjadi? Ananias memberitakan visi itu. Dia beritain Yesus di rumahnya, dia buka kul, dia doa bareng. Wah, keren sekali. Ya, walaupun suasananya mencekam, mesti sembunyi-sembunyi. Ya, tetapi Ananias tetap dia cinta Yesus. Dia nggak bisa kehilangan persekutuan dengan orang-orang percaya. Saudara, di gereja kita, ya di GBI ini Pademangan, yang harus ada di GBI Pademangan itu yang pertama pengurapan, itu harus ada. Yang kedua, hadirat Tuhan, itu harus ada. Yang ketiga, jangan malu-malu bahasa roh. Bahasa roh harus selalu kita saudara, kita bangun dalam hidup kita, biar bahasa roh itu jadi kebiasaan. Ya, yang belum bahasa roh minta, jangan minta sama Pak Hengki, nggak bisa. Mintanya sama Tuhan Yesus. Kalau bahasa roh mintanya sama Tuhan Yesus. Kalau duit boleh minta sama Tuhan. Baptis selem boleh, Pak, baptis saya selem gitu. Tapi kalau baptis penuh Roh Kudus sama Tuhan, biar kita dipenuhi Roh Kudus, kita berbahasa roh. Nah, Ananias, ya, waktu dia tahu Yesus bangkit, kemana-mana dia memberitakan Yesus. Dia nggak mau kehilangan persekutuan dengan orang-orang percaya. Saya itu tipe orang yang gini, saudara, nggak bisa kalau nggak ibadah hari Minggu, nggak bisa. Waktu saya masih ngerokok aja, saya ngerokok nih, saudara. Saya itu libur ke Lasem sendirian, waktu itu belum nikah. Di Lasem nggak ada GBI, di Lasem nggak ada gereja GKI. Di Lasem cuma ada satu gereja Katolik. Saya gereja Katolik. Kenapa? Karena Minggu saya harus beribadah. Saya nggak bisa ninggalin ibadah. Mau libur kemana aja, kalau Minggu bisa balik, saya balik. Kalau nggak bisa, di sana saya cari tempat ibadah. Harus, itu wajib bagi saya. Ya. Nah, Ananias ini orang kayak gitu juga. Ini malah ibadah. Saudara tahu, waktu Ananias suka ibadah, Ananias suka menyembah. Namanya apa?
Wah, ini namanya hadirat Tuhan. Ananias ini suka dengan hadirat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pada suatu hari, karena Ananias orangnya kayak gini, dia mungkin lagi bikin kue, mungkin dia lagi bikin kopi, dia dapat penglihatan. Wow, siapa di sini pernah dapat penglihatan? Ya, tadi kita baca ya, Ananias dapat apa? Penglihatan. Dari siapa? Dari Tuhan. Karena Yesus bangkit dari kematian, Yesus bisa kemana-mana nih. Kalau dulu waktu Yesus masih hidup, belum mati, Yesus hanya di satu tempat. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus bisa di mana-mana. Omnipresent. Dia bisa di Pademangan, dia bisa di Tanah Abang, dia bisa di Afrika. Wah, di mana-mana ada Yesus. Waktu Ananias lagi bikin kopi, Ananias dapat penglihatan. Wow. Mau dapat penglihatan? Angkat tangan yang mau dapat penglihatan. Tuhan kasih penglihatan, kasih penglihatan, kasih penglihatan. Kalau Ananias dapat, kita juga bisa dapat. Amin. Kenapa Ananias dapat? Karena Ananias sangat cinta Yesus. Jadi yang mau dapat penglihatan syaratnya satu, kita cinta Yesus. Kita murid Yesus. Murid Yesus itu apa sih? Gak bisa pergi dari gini, hadirat Tuhan. Kalau pagi baca Alkitab, sukanya nyanyi, nyembah Tuhan, ya, sukanya bersekutu. Wah, saudara, gak mau meninggalkan ibadah. Waktu punya hidup yang kayak gini, Ananias gak lagi berdoa, lagi bikin kopi aja, dapat penglihatan. Penglihatannya apa? Ada seorang namanya, ya, lebih kejam lagi malah Saulus ini. Saulus ini dapat otoritas penuh, didukung undang-undang, dipayungi hukum untuk menangkap semua orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia pergi untuk itu, ditangkepin sama murid Yesus. Dia jenderalnya, saudara. Ya, waktu Ananias dapat penglihatan, jenderal ini, saudara, yang mau menangkap semua orang yang mengenal Yesus, dapat penglihatan. Jenderal itu sekarang lagi di rumahnya siapa? Rumah siapa? Rumah Yudas. Dia sedang ada di rumah Yudas. Tolong kamu ke sana, karena sekarang Saulus itu lagi dapat penglihatan. Ada orang yang namanya Ananias menumpangkan tangan dan Saulus akan melihat. Dan Tuhan pilih Ananias ini. Kamu sekarang ke sono, tumpang tangan aja. Nanti Saulus akan dapat mukjizat. Dan apa yang terjadi? Ananias gak mau, saudara. Dia ngomong apa? Tuhan, ini orang super jahat. Gak cuma diskotik ditutup, tapi gereja juga ditutup, Tuhan. Gak cuma gereja, pendeta-pendeta ditangkapin, Tuhan. Kenapa sih Tuhan buat dia buta? Harusnya cabut aja nyawanya, Tuhan. Aku gak mau doain orang kayak gini. Tapi apa yang terjadi? Tuhan ngomong gini, Ananias, kamu pergi, karena orang ini akan menjadi alat di tanganku. Orang ini akan banyak menderita untuk aku. Nah, belajar dari peristiwa ini, saudara, setiap kita harus mengalami, tahu yang namanya hadirat Tuhan, kayak Ananias. Hadirat Tuhan itu apa, Pak? Nah, ini pertanyaannya. Hadirat Tuhan itu apa? Tuhan kan ada di mana-mana, Pak. Tuhan ada di mana-mana, ngapain Bapak ngomongin hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan apa sih, Pak? Hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu gini. Memang Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di tempat ini. Betul? Hadiratnya ada di tempat ini. Benar. Di gereja Katolik katedral ada hadirat Tuhan. Ada. Di diskotek ada. Terus apa yang Bapak maksud hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan. Kenapa kita mesti kenal? Kenapa kita mesti tahu? Kenapa kita harus alami? Gini, hadirat Tuhan itu gini. Saya sama Pak Hedi ke Sentul
di Sentul lagi Pak William lagi konser. Konsernya bagus sekali. Kemudian saya besoknya ngomong gini, Ko Henggi, kemarin datang nggak ke Sentul tuh konsernya Pak William? Luar biasa loh. Ko Henggi bilang ini, saya ada, kan saya yang bawain Alkitab Pak William. Bawain Alkitab Pak William nih. Tapi saya nggak melihat Ko Henggi. Saya nggak bertemu sama Ko Henggi. Tapi Ko Henggi ada di sana. Tahu, hadirat Tuhan itu gini, di mana-mana ada hadirat Tuhan. Tapi masalahnya gini, apakah kita ketemu? Apakah kita mengalami? Waktu kita mengalami, kita ketemu sama hadirat Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan dijamah oleh Tuhan. Hidup kita akan mengalami Tuhan. Ke gereja yang sama, mendengar khotbah yang sama, tetapi pertumbuhan imannya bisa beda. Yang satu nggak berubah, tetapi yang satu menyala-nyala untuk Tuhan. Kenapa? Yang satu ketemu Tuhan, yang satu nggak ketemu Tuhan. Sebab itu saya berharap kita semua kalau pergi ke gereja, kita gini, Tuhan, aku mau hadirat-Mu, aku mau ketemu dengan Engkau, aku mau menjamah Engkau Tuhan. Jadi kita ke gereja bukan mau nganterin mama bapak kita, bukan kita mau nganterin anak kita, bukan kita supaya dibilang orang Kristen, bukan supaya gini udah rutinitas, bukan. Kita ke gereja, kita mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Karena lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini yang gak hilang dari hidupnya Ananias. Ya, dia kejar hadirat Tuhan, dia kejar hadirat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia jadi alatnya Tuhan melalui penglihatan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara nanti akan mendoakan orang dan orang itu akan sembuh. Orang buta, saudara akan gini, sini buta, colok, ngelihat saudara. Coba sekarang, kalau ada orang buta colok, tambah parah. Kenapa? Karena Tuhan gak suruh. Tapi kalau Tuhan suruh, mukjizat pasti terjadi. Amin. Kalau Tuhan suruh itu gak ada takutnya. Karena Tuhan yang suruh. Kenapa takut? Karena gak disuruh Tuhan, mau coba-coba. Di-shoot, coba-coba doain orang gila. Kenapa? Supaya followernya banyak. Bukan followernya banyak, malah ditelanjangin loh sama orang gila. Ya. Kenapa? Motivasinya salah, nggak disuruh Tuhan. Kita orang Kristen melakukan sesuatu karena kita disuruh Tuhan. Ini yang akan terjadi. Yesus memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Lalu
Yesus aja, firman-Nya digenapi. Ini kan musik dari tadi mau ngirimnya sih loh. Iya. Saya kira ini kalau nggak dinyanyiin kayaknya aduh kurang. Parah ya khotbah, parah itu. Ntar takutnya gitu, makanya biar kesampaian. Tidak ada ganjalan. Nah, seperti itu. Kalau kita diam dalam hadirat Tuhan, hidup kita itu dipakai Tuhan. Saudara tumpang tangan, Tuhan suruh, Roh Kudus suruh, mukjizat akan terjadi. Amin. Dan ini akan ada dalam hidup kita. Sebab itu mulai hari ini gini, ambil keputusan jadi murid Yesus sungguh-sungguh, karena Tuhan akan pakai kita di penuaian terakhir, terbesar, sebelum Tuhan datang kedua kali. Tuhan akan mengurapi hidup kita. Amin. Amin. Ada mukjizat di tangan kita. Ya, waktu kita tumpangkan tangan atas orang sakit, waktu kita memberkati seseorang, Tuhan akan memakai tangan kita untuk menyembuhkan, memulihkan, membuat mukjizat. Siapa kita? Kita murid-murid Yesus. Amin. Ini dahsyat, saudara. Ini yang akan terjadi. Tetapi tadi, keinginan kita apa? Kita murid Yesus. Keinginan kita apa? Jangan pengen mobil mewah, jangan pengen rumah mewah. Waktu kita menikmati hadirat Tuhan, kita tahu hadirat Tuhan, kita cuma mau tahu satu-satunya yang kita ingin cuma gini: Tuhan, semuanya boleh hilang, semuanya boleh nggak ada, tapi hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu harus tetap ada dalam hidup saya. Itu dia. Orang kalau dekat Tuhan, Yohanes berapa itu? 15. Minta apa aja, aku akan memberikan kepadamu. Kalau engkau apa? Engkau tinggal di dalam aku tinggal dalam kamu. Minta apa aja. Waktu kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Masalahnya udah gini: emas, perak, dan permata tiada artinya. Namun ingin dekat bersekutu denganku, jadikan hamba setia. Ini dia, saudara. Waktu kita mengingini, kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Mas, perak, permata kita nggak mau minta, saudara. Kenapa nggak ada harganya? Yang kita mau cuma hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Saudara, waktu saya menikmati hadirat Tuhan, saya mau terus menikmati hadirat Tuhan. Waktu saya ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan kasih tahu ini: Jo, jangan hanya menyanyi tentang Tuhan, tapi menyanyilah untuk Tuhan. Sejak saat itu, saya mudah sekali masuk hadirat Tuhan. Saya nggak bisa nyanyi, saudara, tentang ibu tiri, karena saya nggak punya ibu tiri. Tetapi saya bisa nyanyi tentang ibu tiri. Kalau kita ke gereja, waktu kita nyanyi, bukan jangan nyanyi tentang Tuhan, nyanyilah untuk Tuhan. Waktu kita nyanyi untuk Tuhan, kita akan dibawa masuk dalam hadirat-Nya. Dahsyat. Waktu kita dalam hadirat-Nya, saudara, semuanya itu jadi mudah. Semuanya ada dalam keluar. Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita pengharapan, Tuhan rubah hidup kita. Saya bukan suami yang baik, saya suami yang galak, saudara. Tapi lewat hadirat Tuhan, Tuhan bentuk hidup saya. Saya jadi suami yang saya nggak bisa romantis, tapi dengan hadirat Tuhan saya bisa jadi suami yang baik. Sampai kemarin di depan mertua saya baru istri saya malah yang sadar,
Malam itu istri saya ngomong gini, diketawa-ketawa, kenapa yang ketawa? Mama lucu ya? Kenapa lucu? Ya tadi siang. Jadi mertua itu tadi siang di depan istri saya, di depan saya ngomong gini, diketawa. Bagaimana mertua nggak semakin sayang sama menantu kayak gini? Mertua bisa ngomong begitu loh saudara. Siapa saya? Dulu waktu pacaran aja dibenci 10 tahun, nggak direstui. Bakal menantu yang paling dibenci mertua saya itu saya. Jangan dapat, aduh itu si Jawa, udah gak usah kamu. Aduh, jangan kamu ngapain pilih laki yang kayak gitu ya. Aduh kamu suwe, kamu sial kamu. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang ini kamu beruntung punya suami kayak gitu. Lini mah beruntung Jo punya laki kayak kamu. Kenapa? Hadirat Tuhan mengubahkan kita. Amin. Tadi Lazarus benci saudara. Gak mau Tuhan, gak mau, aku benci sama Saulus. Tapi waktu kamu jalan doain dia, apa yang dikatakan Lazarus? Saulus, saudaraku, Tuhan mendengar doamu. Jadi saudara. Amin. Hadirat Tuhan itu mengubah hati kita. Kalau kita suka hadirat Tuhan, hati kita diubah sama Tuhan, dilembutkan sama Tuhan, dijadikan indah di hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan mengubahkan itu, saudara. Waktu saya semakin masuk hadirat Tuhan, semakin masuk hadirat Tuhan. Saya nggak ada kebencian sama satu pengerja pun, nggak ada. Saya sayang sama semua pengerja. Bahkan sama pengerja yang paling nakal pun saya bilang ini, Tuhan, aku itu di hadapan aku lebih nakal dari dia. Kalau saya ngangkat koordinator ada suara-suara, aduh Pak Min salah orang, itu nanti nggak akan menghancurkan Tanah Abang Pak Min. Itu nanti orangnya, aduh Pak Min nggak tahu dia orang seperti apa, itu rusak Pak Min. Saya bilang ini. Terima kasih buat suara-suaranya, itu saya dengar. Tetapi seperti Tuhan memberi kesempatan kepada saya akan memberi kesempatan kepada dia. Saya mau belajar tentang bagaimana Yesus menerima semua orang, bagaimana Yesus mengasihi semua orang. Yesus gak pernah nolak orang, Yesus gak pernah membuang orang. Yesus selalu merangkul, Yesus selalu memeluk, Yesus selalu mengasihi. Dan kita harus belajar itu. Kalau kita jadi murid Yesus, ada satu orang aja yang kita benci, ada yang gak beres dengan kekristenan kita. Yesus gak ajarin kita membenci, Yesus ajarin kita mengasihi. Buddha mengasihi orang yang mengasihi kamu, tetapi Yesus mengajari kasihilah orang yang membenci kamu, kasihilah musuhmu. Ini ajaran Yesus. Bapak kasih Tuhan, hari ini mari kita lihat hati kita dan kita mulai mencintai Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu memuaskan hidup kita. Amin. Itu mengubahkan kita. Ayo kita satukan hati, kita berdoa. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Saya panggil WR singa. Kekudusan-Mu Bapa, penuh
Berkat-Mu turun, berkat-Mu turun. Jamah, 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 jamah. Setiap kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kuasa kebangkitan Yesus. Terima kasih kami menyadari ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada hadirat-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan hamba-Mu berdoa, biar setiap kami murid-murid-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar dimanapun Tuhan menempatkan kami menjadi terang, kami menjadi garam, kami menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah doa kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk pada waktu Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus. Kita diberkati firman Tuhan ya, mengingatkan kita sama semua ya, menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Jangan hanya sebagai follower, mengikut ya. Mengikut tuh tadi Pak Min jelaskan. Gereja ada di gereja, ke gereja tiap minggu, tapi belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ayo hari-hari ini kita mau sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Amin ya saudara. Ini Pak Min ini hopeng saya. Ya, kita 4 sekawan. Satu udah jalan duluan. Ya, jalan duluan. Gak apa-apa. Nanti semua kita kumpul lagi di sana. Semua. Ya, nanti kita naik sepedanya sana aja ya. Ya, jadi kita sering jalan bareng ya. Kita sering ke Ancol jalan bareng. Ya, saudara, biar hari-hari ini mengingatkan buat setiap dari kita ya. Kalau kesamaan saya sama Pak Min sama-sama di saya mertua. Ya kan, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Orang akan melihat kita, orang akan merasakan kita beda. Ya, karena apa? Ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Biarlah kita orang-orang yang juga dilihat orang seperti itu. Ya, bukan karena kita hebat, kita baik, bukan, tapi karena mereka melihat sesuatu. Ya, kebaikan itu bukan kebaikan yang dibuat-buat, tapi benar-benar kebaikan itu mengalir. Beda. Ya, ada orang kebaikan dibuat-buat, ya di depan mertua seolah baik, tapi di belakangnya ngomongin dan lain sebagainya. Tapi kebaikan yang benar-benar kebaikan itu yang mengalir. Ya, puji Tuhan, saya udah mertua udah nggak ada semua. Jadi artinya perjuangan saya udah selesai. Ya, jadi yang masih punya mertua, ya masih berjuang, ya artinya apa? Berbuat baik sama mertua, ya sama orang tua. Oke, itu aja mungkin. Soal sama lagi saya ingatkan, jangan lupa yang sudah daftar untuk kita nanti kebaktian Padang, segera melunaskan pembayaran karena kita juga akan booking untuk bus dan lain sebagainya. Itu aja ya, sekali lagi ayo sama-sama kita sungguh-sungguh cari hadirat Tuhan ya, apalagi kita mungkin hari-hari libur, kita nggak kemana-mana, kita lebih banyak waktu. Ayo cari hadirat Tuhan ya, jangan kita buang-buang waktu dengan percuma, tapi ayo sungguh-sungguh bawa kehidupan kita kepada kehendak Tuhan supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Yuk kita makin berdiri. Oh rabasyanda ya namanya. Oh rabasyanda ya labaya rabasyanda ya labaya. Tuhan, biarkan kami Tuhan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, kami tahu Tuhan dengan jelas bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami sia-siakan waktu yang sisa, waktu yang ada ini Tuhan, untuk kami mengejar hadirat Tuhan. Kami perbaiki hidup kami perbaiki seluruh aspek kehidupan kami, sehingga seluruhnya berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan mau dipakai Tuhan seperti Ananias Tuhan Yesus.
Oh, kami boleh melihat mimpi, mendapat pimpinan penglihatan untuk kami melakukan apa yang dia bagian kami Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi Tuhan melalui tangan ini Tuhan yang sudah Kau urapi setiap kami Bapa. Tuhan yang bawa kami Tuhan, bawa kami lebih lagi kepada pengenalan Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Amin Tuhan. Oh Rabasyada ya Rabba ya Rabasyada ya Rabba. Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, pakai lebih dahsyat lebih heran lagi Tuhan. Berkati pengembalaan yang di GBI Tanah Abang Tuhan. Tuhan Kau pakai lebih dahsyat lebih heran lagi buat GBI Tanah Abang Tuhan. Menuai jiwa Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau berkati keluarganya Tuhan, untuk istri dan kedua anaknya, semua dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Engkau mencukupi setiap keperluan kebutuhan apa yang dia perlukan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami Tuhan Yesus, kami juga boleh melakukan apa yang kehendak Tuhan pada hari-hari ini Tuhan Yesus. Oh Rabasyakanda ya Rabasyakanda ya Rabasyakanda ya Rabba ya Rabba. Sampai kami boleh menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sebentar lagi Tuhan. Kami kedapatan orang-orang yang tak bercacat celah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau juga berkati setiap pemusik Tuhan, setiap hamba-hamba Yesus melayani Tuhan, singer, pemain musik Tuhan, worship leader Tuhan. Kau pakai mereka lebih dahsyat, lebih heran lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kami mau angkat persembahan kami Tuhan. Oh Rabasyakanda ya Rabasyakanda ya Rabba. Bapa, kami memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan Kau pakai bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Kau sucikan, kuduskan apa yang kami boleh tabur ini Bapa. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menabur, kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur akan menuai berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan juga setiap teman-teman kami yang mungkin sedang berlibur Tuhan. Kau sertai mereka dan setiap perjalanan mereka kembali ke Jakarta Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk kami yang berpisah, ya, angkat tangan kami untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Oh Rabasyakanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kasih Allah pulanglah. Terima berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di tangan yang Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan bersama penyimpan yang manis Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kita datang Yesus Tuhan menjemput kita di awan-awan yang ramai bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati melimpah.